Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Mari kita panjatkan bersama-sama, kita hadirkan dalam diri kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmatnya kita masih bisa menyimak kajian online ini yang mudah-mudahan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Teriring doa pula, mudah-mudahan sahabat Asa TV dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, ya, dimudahkan rezekinya, ya, kemudian dimudahkan juga seluruh urusan dan pekerjaannya, yang dan dijadikan seluruh aktivitasnya menjadi amal soleh yang insya Allah ya menjadi jalan bagi kita semua untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, belakangan marak ya pinjaman online yang bahkan menjadi korbannya itu adalah para mahasiswa ya, yang notabene adalah dari kalangan terpelajar dan dari kalangan yang berpendidikan, ya belum lagi dari kalangan masyarakat biasa juga mungkin korbannya eh, lebih banyak ya. Ini menggambarkan kepada kita memang dalam muamalah itu, ya hutang piutang itu adalah sebuah eh, keumuman ya, sesuatu yang lumrah terjadi. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah berhutang, yang artinya hutang itu sebenarnya boleh ya, baik dalam kondisi offline langsung orang ketemu orang maupun dalam kondisi melalui sarana online misalnya. Tapi ada dawabit dan hududnya ya, ada rambu-rambunya. Bagaimana supaya pinjaman online ini tidak menjadi sesuatu yang apa menjadikan kita korban yang eh, berkepanjangan, meminjam dari 2 juta kemudian bisa sampai menjadi 20-30 juta ya. Nah, sebagai pengantar sahabat Asa TV, kita baca firman Allah. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba, mereka itu tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya dampak riba, baik secara individu maupun secara kolektif ya, secara umum bagi masyarakat ya. Secara individu, orang yang memakan riba itu ya dia akan terobsesi terus ya, suka meminjam atau meminjamkan uang ya, dan dia mengambil bunga atau membayar bunganya ya. Dan dari ilustrasi ini juga digambarkan bahwa dosanya orang yang memakan riba itu adalah seperti orang gila yang kemasukan syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, dia tidak bisa berdiri illa kama yaqumul ladzi, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, jadi luar biasa. Karena orang kalau sudah pinjam kena bunga ya, kemudian dia ditagih harus bayar, dia pinjam lagi ke tempat yang lain ya untuk membayar hutangnya yang pertama ya, kemudian di hutang yang kedua pun dia kena bunga dan akhirnya menjadi lebih tinggi lagi karena dia meminjamnya lebih besar dari pinjaman yang pertama. Nah, ketika ditagih nggak punya uang lagi, pinjam lagi ke yang ketiga, ya membengkak lagi, ya. Kemudian katakanlah kalau di pinjaman pertama 10 juta, dipinjam yang kedua, karena ada bunga segala macam, mungkin bisa 15 juta, ya. Dipinjam 15 juta, kemudian ditagih lagi, dia nggak punya uang bisa 20 juta atau 25 juta, terus menerus. Akhirnya menjadi besar dan semakin besar. Maka dikatakan bahwa orang yang memakan riba, dia tidak bisa berdiri
Ya, dia tidak punya pondasi ya, dalam dalam kehidupannya, dan oleh karena itulah dia diibaratkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi orang waras saja kena gangguan jin, kemasukan setan, dia tidak bisa berdiri ya, tidak bisa mengontrol dirinya, apalagi orang gila kemasukan setan. Nah, di dalam hadis juga Nabi SAW bersabda kepada kita, la'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, orang yang memberikan riba. Ya, jadi orang yang memakan riba, orang yang membayar riba, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi menjadi saksi transaksi riba, wa katibahu, dan orang yang menulis transaksi riba, karyawan-karyawatinya, wa qala. Nabi juga bersabda, ma dhahara fi qaumin ar-riba wa zina illa ahallu anfusahum iqaballahi azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum itu melakukan transaksi riba dan zina dengan terang-terangan, melainkan berarti mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira kerangka pembahasan kita hukum hutang piutang dalam Islam, kemudian hutang piutang secara online, kemudian rambu-rambu dalam hutang piutang secara syariah. Kemudian yang keempat kita membahas hutang piutang dulu dan kini. Kita kupas yang pertama, hutang piutang dalam pandangan Islam. Di dalam Islam ini hutang itu ada dua istilah. Yang pertama disebut dengan dain, dan yang kedua itu disebut dengan qard ya. Apa bedanya dain dengan qard ya? Jadi sahabat Asa TV, dain itu adalah hutang yang timbul karena adanya transaksi seperti jual beli. Seseorang membeli barang ya, misalnya membeli kompor, tapi dia membayarnya tidak secara cash. Berapa harga kompor? Misalnya 500.000. Nah, dia menyicil membayar misalnya 3 kali, ya, 1 bulan 200.000. Bulan pertama 200.000, bulan kedua 200.000, bulan ketiga 100.000. Ya. Nah, maka ketika dia mengambil kompor tersebut karena adanya transaksi pinjam transaksi jual beli, jadi dari jual beli tersebut melahirkan dain, ya, atau sewa menyewa. Saya menyewa ruko misalnya, dan saya baru bayar 50%, ya. 50% lagi nanti bayarnya di akhir. Maka 50% yang belum saya bayar itu menjadi dain. Atau juga mengganti kerusakan barang. Ini seseorang memakai barangnya orang lain, lantas barang tersebut dirusakkan, ya, tanpa sengaja rusak. Misalnya meminjam infokus, tiba-tiba infokusnya jatuh, kemudian rusak. Nah, atas kerusakan itu dia harus mengganti. Nah, itu kewajiban dia mengganti kerusakan tersebut namanya adalah dain. Nah, sementara qard itu terjadi karena adanya praktek pinjam meminjam. Orang datang kepada saya, Pak Ustadz pinjam uang 1 juta rupiah, maka ini adalah qard. Ya. Jadi kalau qard langsung orang datang meminjam uang, itu namanya qard. Kalau dain itu terjadi karena adanya transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau merusakkan barang. Nah, bagaimana hukum hutang piutang dalam Islam? Hukum asalnya hutang itu adalah mubah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berhutang unta ya, suatu ketika sahabat itu duduk bersama Nabi, lantas ada seseorang yang datang menemui Nabi dan kemudian menagih hutangnya. Maka Nabi meminta kepada sahabatnya, tolong carikan unta yang berumur 5 tahun. Karena Nabi waktu itu berhutang unta yang umur 5 tahun. Sahabat mencari, ya, maksudnya untuk membeli dan membayar, lantas dibayarkan kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Mereka tidak mendapatkannya. Wah Nabi, kami tidak dapat nih unta yang 5 tahun. Adanya unta yang usianya 6 tahun, yang lebih besar. Maka Nabi memerintahkan, tidak apa-apa. Ya, belilah unta tersebut dan bayarkan kepada orang ini. Sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, orang yang paling baik dalam membayar hutang itu kriterianya dua. Yang pertama tepat waktu, dan yang kedua boleh melebihkan. Tapi perlu diingat ya sahabat Asatiki, melebihkan itu harus inisiatif si peminjam, ya, orang yang berhutang. Bukan inisiatif dari si pemberi hutang. Kalau inisiatif dari si pemberi hutang, pinjam 1 juta, ya, kemudian dikembalikan 1.100.000, maka fix itu riba. Ya. Tetapi kalau dengan sukarela si orang yang berhutang itu, ya, tanpa disyaratkan, tanpa diisyaratkan, atas kemauannya sendiri sebagai ungkapan terima kasih, dia lebihkan dalam pembayarannya, maka itu boleh.
Nah, Nabi pernah berhutang juga kepada orang Yahudi bahkan ya ketika Nabi memerlukan gandum dan Nabi tidak punya atau tidak memegang uang yang cukup, lantas Nabi bertransaksi jual beli gandum tapi membayarnya tangguh. Nah, di masa yang akan datang membayarnya dan Nabi memberikan jaminan kepada Yahudi tersebut berupa baju besi beliau. Ya, jadi berupa baju besi beliau yang itu kemudian digadaikan sebagai jaminan. Jadi kita jual beli dengan menggunakan jaminan tertentu supaya kita bisa membayar. Misalnya jual beli kendaraan ada jaminan BPKB-nya dipegang misalnya. Secara syariah itu boleh. Yang penting nanti dalam jual belinya tidak boleh ada unsur ribanya. Nah, kemudian juga dalam Islam meskipun Nabi pernah berhutang dan hukum berhutang itu boleh, kita jangan membiasakan diri berhutang kecuali betul-betul terdesak. Jangan hanya karena ingin beli handphone, beli laptop, ya, beli AC, beli kulkas, beli TV yang mungkin tidak terlalu fundamental ya. Itu memang perlu ya, hajiat di zaman sekarang. Tapi bukan yang primer banget ya. Maka kita kalau bisa jangan berhutang. Dan kita diperintahkan oleh Allah itu untuk melakukan perencanaan keuangan yang baik, financial planning yang baik. Jadi financial planning yang baik itu artinya kita kalau bisa setiap penghasilan kita itu kita atur sedemikian rupa berapa penghasilan kita maka sekian persen infak sodako atau zakat bagi yang sudah wajib zakat penghasilan ya. Kemudian sekian persen untuk eh, tabungan, sekian persen untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan financial planning yang baik. Nah, kemudian juga kita berusaha untuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Nah, keinginan kita itu kadang-kadang banyak, ya sahabat Asa TV ya. Makanya kalau kita belanja itu triknya adalah diantaranya tulis atau tentukan apa yang ingin kita beli. Yang kita beli itu apa? A, B, C, D, E gitu ya. Nah, baru kemudian kita menuju ke tempat perbelanjaan untuk membeli barang-barang kita. Kalau kita tidak menulis atau tidak ada ini, cuman ada beberapa gitu ya. Sementara kalau kita masuk ke pusat perbelanjaan, daya tarik dan daya pikat orang ketika menyusun barang dagangan itu, terutama di supermarket besar misalnya, itu menjadikan kita bisa terbius ya dalam tanda kutip. Sehingga sesuatu yang tidak penting menjadi kita beli. Yang penting malah tidak terbeli. Ya. Maka prioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kalau memang kebutuhan kita misalnya, terpaksa harus berhutang karena itu kebutuhan ya, bukan keinginan, tidak mengapa kita beli saja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah segera lunasi jika sudah jatuh tempo. Nah, ini penyakitnya orang yang berhutang, yaitu adalah kalau dia sudah jatuh tempo dan punya hutang, malas bayar hutang. Dan itu syaitan yang mengganggu dia. Makanya kita dalam hutang piutang ini, sahabat Asad TV, ya kita harus kalau orang berhutang, atau kita yang berhutang, kita tentukan kapan akan bayar. Misalnya sekarang bulan Januari ya kita berjanji janji berhutang akan kita bayar tanggal 1 Maret nih. Maka kita harus berupaya sedemikian rupa 1 Maret apapun yang terjadi kita bayar hutang kita. Ya. Jadi harus apa namanya harus harus dipastikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang punya hutang. Jadi suatu ketika di hadapan Nabi itu satu jenazah dan kemudian maksudnya minta disolatkan jenazah. Nabi bertanya dia punya hutang tidak? Kata sahabat punya wahai Nabi. Nabi mundur kemudian mempersilahkan sahabat untuk mensolatkannya. Tentu sahabat tidak ada yang berani. Nabi tidak mensolatkan, bagaimana mungkin sahabat mensolatkan? Barulah ketika sahabat paham bahwa Nabi tidak mensolatkan karena sahabat itu yang meninggal punya hutang, ada sahabat yang angkat tangan. Wahai Rasulullah, saya akan uh, jamin hutangnya, saya akan bayar hutangnya. Barulah Nabi kemudian memimpin sholat jenazah. Dan itu jadi sahabat Asa TV ini penting bagi kita ya, jangan sampai kita kemudian memiliki hutang sampai kita meninggal dunia. Dan yang kedua adalah hutang itu dosa yang tidak akan diampuni Allah. Ya, dalam hadis itu, kullu syuhada maghfurun dzunub illa dain. Nabi bersabda, semua orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya kecuali hutang. Nah, jadi hutang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus hati-hati dalam berhutang. Nah, yang terakhir adalah bahwa dalam hutang piutang itu
harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Di antaranya tidak boleh ada riba dan lain sebagainya. Baik sahabat Asa TV yang saya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan keutamaan orang-orang yang memberikan hutang dan pembahasan-pembahasan berikutnya tentang rambu-rambu dalam hutang-hutang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Ya, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih bersama I Love Monday, I Love My Job ya, dan masih dalam kajian tentang hukum pinjaman online menurut syariah. Nah, setelah kita memahami bahwa hukum hutang piutang itu adalah boleh, syariah ya, agama kita bahkan memotivasi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial ya, untuk bisa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Di antaranya adalah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mami muslim, tidaklah ada seorang muslim yuqridu musliman qardan, yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim lainnya berupa pinjaman uang atau barang ya, marrotaini sebanyak 2 kali, illa kana kasodaqatiha marrotan, melainkan yang satu kalinya itu dianggap oleh Allah sebagai sodakoh. Maksudnya, sahabat Asa TV, kalau misalnya saya punya uang 200.000 atau 300.000, misalnya ada yang datang, oh saat pinjam uang 200.000, maka saya kapan mau dikembalikan? Minggu depan. Maka saya pinjamkan uang dia 200.000, ini uang 200.000. Ya, pekan depan kembalikan ya. Ya. Nah, pekan depan hari Senin dia datang dan mengembalikannya. Ustadz, ini ada uangnya, saya kembalikan ya. Oke, saya udah terima nih 200.000. Kemudian beberapa hari kemudian dia datang lagi, Ustadz saya butuh lagi uang, bisa nggak pinjam lagi 200.000 lagi? Saya bilang ini oke, 200.000 lagi, kapan dikembalikan? Pekan depan lagi. Ya, kemudian pekan depannya dia mengembalikan kepada saya. Saya memberikan pinjaman 2 kali kepada yang bersangkutan. 200.000 yang pertama dan dikembalikan, 200.000 yang kedua dan dikembalikan. Maka sahabat Asa TV, meskipun uang saya kembali balik kepada saya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah sebanyak 200.000. Itu di luar pahala kita memberikan pinjaman. Ya, jadi pinjaman itu juga ada pahalanya tersendiri dan kita juga dianggap sebagai orang yang bersedekah ya, insya Allah. Maka kalau kita punya kelebihan dana atau punya uang yang lebih yang mungkin tidak belum dipakai misalnya, dan ada orang yang butuh sekali dan orangnya amanah ya, sekali lagi orangnya amanah, yang berhutang itu orang yang mau bayar dan mampu bayar, bukan orang yang, kan kadang-kadang ada ya sahabat Asa TV ya, orang yang hobinya berhutang tapi tidak suka membayar hutang. Ya, kalau yang begitu ya baiknya kita hindari. Tapi kalau dia butuh ya dan orangnya amanah, jujur, kalau hutang dia bayar, ya maka baiknya kita berikan bantuan karena pahala memberikan pinjaman itu luar biasa. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana hukum hutang piutang secara online ya. Nah, secara umum ya, hutang piutang secara online itu sahabat Asa TV itu hukumnya mubah, boleh. Jadi sesuatu ya yang dilakukan secara offline seperti jual beli, sewa menyewa, itu boleh dilakukan secara online selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, jual beli, sewa menyewa, termasuk juga hutang piutang. Jadi bolehkah hutang piutang secara online? Ya, misalnya ada seseorang ya menchat saya di medsos dan saya kenal baik orangnya dan akunnya saya tahu bahwa itu akunnya dia, bukan akun bodong gitu ya.
Nah, dan kemudian dikuatkan dengan WA atau dengan telepon yang kemudian bermaksud meminjam uang dan kebetulan saya ada, lantas saya transfer kepada dia. Surat perjanjiannya bentuknya ya mungkin digital aja. Dia nulis di dalam WA-nya misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal sekian, hari ini jam sekian, saya atas nama bla 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 bla, alamat nomor telepon bermaksud berhutang kepada uh, bulan senilai RP sekian dan akan dikembalikan pada tanggal sekian. Kemudian dia kirim kepada saya. Nah, itu sudah cukup, ya, bisa sebagai surat perjanjian antara orang yang berhutang kepada orang yang memberikan pinjaman. Jadi hukum asalnya hutang piutang itu hukumnya boleh mubah. Tapi ada syaratnya, ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Menghindarkan diri dari maghrib. Tidak boleh ada maisirnya, ada gamblingnya, ya. Ada untung-untungannya, ya. Seperti dalam transaksi asuransi yang konvensional, ya. Itu mengandung unsur maisir, ya, atau unsur gambling, ya. Kemudian ada unsur aniaya. Tidak, aniaya itu artinya zulmun, ya, paksa, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, goror, ketidakjelasan. Nah, kadang-kadang terjadi tuh pinjam meminjam uang, tapi nggak jelas bayarnya kapan. Jadi hindari kalau ada yang pinjam uang, misalnya, Mas, saya pinjam uang dong, sekian, misalnya 1 juta rupiah, kapan dikembalikan? Nanti kalau saya udah ada uang, oh nggak bisa. Kalau mau pinjam sama saya harus ditentukan waktunya kapan, ya. Tapi saya nggak tahu, ya udah maaf kalau gitu mungkin dengan yang lain aja. Kalau dengan saya, kalau mau tentukan kapan, bulan depan tanggal berapa, dan itu harus ada perjanjian. Kalau misalnya bulan depan tidak bisa membayar, maka harus datang ke sini buat perjanjian baru. Ini mengamalkan firman Allah surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi jual beli atau transaksi secara umum ya tidak dengan tunai, maka faktubuh, tulis. Jadi memang dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menulis hutang, ya. Hmm. Jadi supaya tidak goror, ya, kapan waktu pembayarannya. Kemudian tidak boleh haram, mengandung unsur yang haram. Ya, kalau jual beli ya jual beli objek yang haram. Tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada bunga. Pinjam 1 juta dikembalikan 1,050,000 misalnya. 20.000 itu pinjam adalah bunga yang haram. Tidak boleh ihtikar. Ihtikar itu adalah monopoli. Tidak boleh juga batil, ya. Seperti apa namanya, arisan arisan berantai dan lain sebagainya. Jadi sahabat Asa TV, dalam hutang piutang dalam syariah itu hukumnya boleh. Nah, dia tidak boleh apabila, ya, pertama mengandung riba. Kalau hutang piutang online seperti yang terjadi saat sekarang ini, yang umumnya di kita itu adalah eh, apa namanya, menggunakan riba yang bunganya itu bahkan besar sekali dan korbannya juga sudah banyak sekali, maka itu tidak boleh, jelas haram hukumnya dan tidak boleh. Jadi sekali lagi sahabat Asa TV, tidak boleh kita melakukan pinjam meminjam yang online maupun offline yang mengandung riba. Jadi yang offline aja juga nggak boleh kalau ada ribanya, apalagi yang online. Dan biasanya juga itu menjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang ada ancaman fisik yang tidak manusiawi. Saya beberapa kali menyaksikannya, ada debt collector, nunggu di depan rumah orang, wajahnya serem-serem gitu kan. Jadi mengintimidasi, ngetok pintu nggak pakai sopan santun. Ya, udah gitu kadang-kadang salah lagi, ya. Mungkin ada nama yang sama. Itu terjadi pada teman saya, ya. Saya punya teman, seorang ustadz, ya, jadi soleh, orang baik. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang datang ke rumahnya ngedor-ngedor pintu, ya. Nanya, Pak ini, gitu kan. Iya saya, gitu kan. Kemudian mana motornya? Motor apa, gitu kan. Sama, akhirnya ternyata sampai warga datang ke situ semua karena khawatir juga warga masyarakat nih kalau ada orang datangin ustadz gitu ya dan tidak sopan, ternyata orang ini salah alamat ya karena namanya sama, dan kemudian dimarahi sama warga dan ya, alhamdulillah tidak ada kekerasan fisik ya, tetapi kadang-kadang memang debt collector itu apa, secara akhlak, secara etika memang kadang-kadang kurang moral ya. Ya mungkin karena banyak kasus juga yang orang-orang yang suka berhutang tapi tidak suka membayar hutang. Nah, termasuk juga sahabat Asa TV, tolong hindari kalau kita belanja online, ya bukan belanjanya yang dihindari, belanja online boleh, ya. Tetapi hindari pembayaran-pembayaran yang
sifatnya itu hutang seperti pay later ya. Karena pay later itu kita ngambil barang sekarang bayarnya bulan depan dan seterusnya, itu akan ada bunganya. Ya, dan bunga itu haram dan itu akan menjadikan sifat konsumtif bagi masyarakat. Kalau saya sih cenderung ya harusnya ya, kalau menurut saya pribadi pay later itu dihapus. Ya, artinya dilarang oleh pemerintah gitu ya. Karena masyarakat kita itu memang masyarakat yang hobi berhutang. Ya, jadi tidak ada pay later aja senang berhutang, apalagi ada pay later. Khawatirnya nanti masyarakat banyak yang terjerat dan kemudian eh, menjadi semakin susah hidupnya. Memang sih kalau pay later secara umum dan tidak ada bunganya ya, misalnya ya tanpa bunga itu boleh-boleh saja kalau misalnya tanpa bunga ya. Tetapi karena sifat konsumtif masyarakat kita yang semua sekarang megang handphone dan semua sekarang bisa ngunduh aplikasi, artinya bisa dimanfaatkan untuk berhutang membeli barang banyak-banyak tapi bayarnya belakangan. Kalau nanti ada uang ya kalau uangnya ada. Jadi memancing orang untuk bersifat konsumtif. Ya. Nah, jadi sahabat Asa TV, ya, hutang piutang kalau kita simpulkan itu hukumnya ada dua ya. Yang pertama yang secara online ya, maksudnya hutang piutang secara online dan juga maaf secara online maupun secara offline. Jadi hutang piutang yang offline itu haram jika terdapat unsur riba ya dan juga unsur yang diharamkan ya. Ini yang offline dan dia menjadi boleh apabila terhindar dari riba dan unsur yang diharamkan. Sementara hutang piutang yang online itu juga sama sebenarnya. Kalau ada unsur ribanya haram, tapi kalau tidak ada unsur ribanya, ya itu seperti Al-Baqarah 275 ya. Allah berfirman orang yang melakukan riba itu seperti orang orang gila kemasukan syaitan. Yang kedua ya, bahkan dalam surat yang sama dan ayat yang sama Al-Baqarah 275, orang yang kembali memakan riba setelah mendapat peringatan dari Allah, mereka akan kekal di dalam neraka. Yang ketiga adalah dilaknat Allah dan Rasulnya. Di hadis yang tadi kita baca, la'anallahu akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba, membayar riba, menulis transaksi riba dan menjadi saksi transaksi riba. Mereka semua dosanya sama sampai mati. Diperangi Allah dan Rasulnya, Al-Baqarah 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Fa ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Jika kamu tidak mau meninggalkan riba, maka nantilah datangnya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, mendatangkan azab Allah. Tadi hadis yang juga sudah kita kupas, bahwa satu kaum yang melakukan riba dan zina dengan terang-terangan, ya, sudah marak di mana-mana, riba di mana-mana, ya maka tinggal nunggu azab dari Allah. Naudzubillah ya. Dan yang keenam lebih berat daripada 36 kali perbuatan zina, dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyadu min sittatin wa salasin zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwa itu riba, dosanya lebih berat dibandingkan dengan 36 kali perbuatan zina. Ya, naudzubillah. Bahkan yang ketujuh ini yang paling sadis. Ya. Nabi bersabda, riba salah satu wasab'una baban. Riba itu 73 tingkatan. Wa aisaruha mithla ayyankihar rajulun mahu, dan dosa riba yang paling ringan dan tingkatannya adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. So, sahabat Asa TV, yang jangan sekali-kali bermain-main dengan riba, baik offline apalagi online. Ya. Karena dosanya begitu besar dan dampaknya begitu masif dan juga luar biasa. Ya, banyak korban-korban yang terjadi akibat pinjaman-pinjaman online. Maka usahakan kalau kita bertransaksi melakukan satu transaksi secara online, hindari ya pinjaman apapun yang bersifat online yang ada ribanya. Termasuk di dalamnya adalah pay letter. Insya Allah kita akan kembali lagi ya sahabat Asa TV setelah yang satu ini. Menuntut ilmu
adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job ya. Kita masih mengupas tentang hukum pinjaman online secara syariah. Majelis Ulama Indonesia tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2021 di Jakarta telah memutuskan ya hukum terkait dengan pinjaman online. Yang substansi fatwanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang itu merupakan bentuk akad tabaru atau kebajikan atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi hukum asal pinjam meminjam atau hutang piutang itu hukumnya boleh ya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya adalah haram. Nah, ini penyakit masyarakat kita nih kadang-kadang ya. Tidak semua tentunya, tapi sebagian. Kadang-kadang ada yang suka berhutang tapi tidak suka membayar hutang, padahal dia mampu. Ya, sering kan ada yang mengeluh, mengadu, Ustaz, gimana ya? Si Fulan itu punya hutang sama saya, nggak bayar-bayar. Kalau ditagih katanya belum punya uang. Tapi tuh beli motor baru, ya. Tuh ya TV-nya baru, baru beli kemarin. Tuh baru macam-macam ya. Jadi ini masyarakat kita kadang-kadang tidak mungkin karena kurang paham ya tentang bahayanya orang yang menunda pembayaran hutang. Nabi bersabda ya, matlul ghani zulmun. Jadi matlul ghani zulmun. Jadi orang yang matlul, yang matol. Matol itu memanjangkan, menunda-nunda pembayaran hutang, itulah zulmun, zalim. Jadi orang yang mampu, yang harusnya dia membayar hari ini, ya, dia punya hutang harusnya hari ini dia bayar. Hari ini dia tidak bayar, ya, sampai besok. Besok dia baru bayar, maka hari ini sampai besok dia dikategorikan sebagai orang yang zulmun, orang yang zalim. Jadi menunda sehari, dia dihitung sebagai orang zalim sehari. Dia menunda 7 hari atau seminggu, maka dia dicap sebagai orang zalim seminggu. Hutang 1 bulan tidak bayar-bayar, padahal dia mampu, maka dia dianggap zulmun selama jadi orang zalim selama 1 bulan. Apalagi kalau bertahun-tahun. Ya, maka jangan sampai kita seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia aib orang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Nah, ini juga bagi para debt collector ya tidak boleh dia membuka aib orang, misalnya bikin poster kemudian ditempel di rumah orang yang berhutang. Ini orang ini berhutang RP sekian, nah, ini nggak boleh. Itu namanya membuka rahasia aib ya atau keburukan orang yang berhutang. Nah, adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan, mustahab. Sebagaimana firman Allah ya wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Kalau orang yang berhutang sedang dalam kondisi susah, ya maka berikan tangguhan ya sampai maisar, sampai dia bisa berkelapangan. Nah, yang keempat adalah layanan pinjaman baik online, baik offline, maaf ya, maupun online yang mengandung riba hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Jadi offline maupun online kalau memang dasarnya adalah riba, ada bunganya, ya maka hukumnya haram. Jadi bukan online offline-nya, tetapi ada riba atau tidak ada ribanya. Nah, atas dasar hasil pembahasan, ijtima ulama merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, pemerintah dalam hal ini, ya khususnya Kementerian Kominfo, Polri, dan OJK, hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau finansial teknologi peer-to-peer lending, ya, fintech lending yang meresahkan masyarakat. Memang gampang minjemnya itu gampang, tapi luar biasa. Ya, nariknya itu luar biasa.
Yang kedua, pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Ya, jadi pihak kita yang penyelenggara, ya kalau ada yang menyediakan jasa hutang piutang ataupun pembiayaan lembaga keuangan syariah, maka harus menggunakan fatwa MUI dan DSN MUI sebagai dasarnya atau pedoman dalam transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang paling penting. Nah, sahabat Asa TV ya, jangan sampai kita terjerat ke pinjaman-pinjaman, apalagi yang online, dan itu labelnya tidak sesuai dengan syariah. Nah, kita masuk ke bagaimana rambu-rambu hutang piutang secara syariah. Ya, kita eh, hutang piutang tadi hukumnya boleh, baik online maupun offline. Yang penting terhindar dari riba. Ada beberapa rambu-rambu lain yang patut kita perhatikan supaya pinjam meminjam kita menjadi berkah, menjadi baik. Allah mudahkan kita dalam melunasi hutang-hutang kita. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah transaksi hutang piutang itu hendaknya dilakukan secara tertulis. Al-Baqarah 282, ya, sahabat As-Safi. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa apa namanya pinjam meminjam uang itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, orang-orang yang beriman apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang ya atau transaksi tidak dengan tunai maka faktubuh tulis. Ini perintah Allah Al-Baqarah 282. Ya maka biasakan dari sekarang kalau ada yang pinjam meminjam uang meskipun dengan saudara dengan tetangga, biasakan ambil secari kertas, kita tulis ya, biar sama-sama ingat dan sama-sama enak. Bikin berita acara sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara utang piutang. Itu misalnya ya, pada hari ini, misalnya Senin, tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian, ya titik dua, saya atas nama, ya, fulan alamat, nomor handphone, ya, bermaksud meminjam uang kepada tuan siapa atau saudara siapa, sejumlah RP berapa, kemudian terus di situ dan akan dikembalikan pada itu harus ada, ya. Kemudian ada tanda tangan, syukur-syukur juga ada saksi, ya. Karena di ayat tersebut Allah juga berfirman wastashhidu syahidaini min rijalikum. Jadi datangkanlah, hadirkanlah dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian, ya. Jadi baiknya ada saksi, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindarkan riba dan larangan-larangan syariah lainnya, yaitu maghrib. Hutang piutang itu yang jelas penyakitnya adalah di riba. Ya, kita pinjam uang ya di bank, di koperasi, ya di mana saja kadang-kadang ya kita pinjam 10 juta maka yang dikembalikan 11 juta atau sesuai dengan bunga yang dikenakan. Maka hindari itu, ya. Kalau kita butuh barang sebaiknya pakai pembiayaan aja di syariah. Misalnya kita butuh laptop buat anak kita, ya. Itu kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan jangan, ya. Tapi kalau kebutuhan boleh. Kita tidak punya uang sejumlah harga laptop misalnya 5 juta. Kita boleh datang ke koperasi syariah, ya. Koperasi yang syariah, ya, atau ke eh, Baitul Mal wa Tamwil yang syariah, ya. Kemudian kita meminta untuk dibelikan itu, nanti kemudian koperasi akan membelikan laptop harga 5 juta, nanti koperasi menjual kepada kita misalnya 5 juta 600 ya, atau 6 juta rupiah sesuai dengan margin keuntungan yang disepakati dan kemudian kita menyicil. Nah, kalau itu tidak riba karena itu jual beli. Beda dengan hutang pinjam meminjam uang yang kemudian ada bunganya. Nah, yang ketiga adalah hanya menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Ya, hindari lembaga keuangan yang konvensional, terlebih online. Bahaya sekali, ya. Berbahaya sekali. Jadi, korbannya sudah banyak. Hindari pay-later itu. Yang keempat, segera melunasi hutang sesuai dengan waktu jatuh tempo. Ya, karena matlul ghani zulmun. Orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang, maka dia zalim. Dan yang kelima adalah cara penagihan hutang itu harus mengindahkan nilai-nilai syariah. Kalau misalnya mau mengingatkan, reminder dengan baik, ya. Ya, Mas lagi sibuk nggak? Saya telepon ya, gitu ya. Oh ya silakan telepon. Apa kabar segala macam ya nih saya sesuai dengan perjanjian kita yang tertulis waktu itu. Bapak berjanji, Mas berjanji mau bayar hari ini nih, gitu. Gimana nih kita ketemuan di mana? Kira-kira begitu. Jadi yang santun yang baik ya, karena bisa jadi memang orang lupa karena banyaknya kesibukan, aktivitas atau permasalahan yang sedang melanda kehidupannya orang.
Jadi nilai-nilai syariah dikedepankan. Dan yang keenam adalah jika yang orang yang berhutang benar-benar dalam kesulitan, misalnya dia mengatakan, aduh Pak, maaf banget nih, saya lagi di PHK dari pekerjaan saya, istri saya sakit, kemudian kontrakan habis, saya mohon maaf nih belum bisa bayar sekarang. Bisa nggak diminta tangguhkan? Oh, tapi saya insya Allah berjanji, ya nanti akan saya lunasi. Tapi sekarang saya belum mampu gitu ya, karena kondisi sedang begini. Oke, kalau gitu kita bikin perjanjian baru ya, misalnya minta tangguh waktu berapa lama. Nah, maka dengan seperti ini, sahabat Asa TV, hutang piutang coba akan aman. Tapi kalau kita punya transaksi hutang piutang dan sering bermasalah, biasanya di antara rambu-rambu ini pasti ada yang dilanggar. Yang paling sering adalah nomor satu, tidak ditulis. Ya, rata-rata orang yang bermasalah hutang piutang itu tidak tertulis. Ya, kalau ditulis, insya Allah itu lebih aman, lebih terjamin. Ya. Dan sudah ada kesepakatan, ditulis pun ada kesepakatan ya, kapan waktu pembayarannya dan seterusnya. Oke, sahabat Asa TV yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan kupas kembali sesi yang terakhir nanti, hutang piutang dulu dan kini, ya setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pembahasan terakhir dari pinjaman online secara syariah. Kita ingin melihat bagaimana sih hutang piutang yang terjadi di zaman dahulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum zaman Nabi ya di masa jahiliyah dengan hutang piutang yang ada sekarang. Apa sisi bersama dan apa sisi perbedaannya ya. Tapi sebelum itu, ya mungkin saya mereminder kembali ini buat sahabat Asa TV, ya hati-hati dalam hutang piutang yang online ya. Hindari rambu-rambu yang tadi sudah, perhatikan rambu-rambu yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Di antaranya ya harus menghindarkan dari riba, harus tertulis dengan baik, ya, dan seterusnya adab dan etika harus dikedepankan ketika menagih, ya. Sehingga insya Allah dengan begitu kita aman, baik kita yang memberikan pinjaman maupun kita yang meminjam. Nah, mari kita lihat hutang piutang di zaman dahulu dan zaman kini, ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadi zaman dahulu tentu tidak ada bank sebagaimana yang kita kenal sekarang, tetapi zaman dahulu itu ada person-person, orang-orang yang karena kemampuan finansialnya itu sangat bagus, mereka bertindak seperti bank, seperti layaknya bank. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang saudagar kaya raya, ya, dan uangnya cukup banyak, dan banyak orang yang meminjam uang kepada Abbas. Ya, untuk apa pinjam uang? Untuk modal dagang. Di orang Arab itu suka berdagang di musim dingin, syita, dan musim panas, saif. Maka diabadikan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, mereka setiap musim kita dingin melakukan rehlah, demikian juga musim saif, musim panas, lakukan rehlah. Rehlah untuk apa? Untuk berdagang. Nah, kadang ketika berdagang mereka butuh modal. Nah, jadilah pinjam meminjam uang. Salah satu yang disuka dipinjami uang adalah Abbas. Maka mereka datang kepada Abbas, wahai Abbas, saya pinjam uang. Berapa? Misalnya sekarang 10 juta. Untuk apa modal dagang? Kapan akan dikembalikan? Nanti bulan tanggal 1 Maret. Ya. Maka Abbas mengatakan, oh iya ini silakan 10 juta nih. Nah, orang tersebut, sahabat Asa TV, ketika dia sudah eh, tanggal 1 Maret, dia kembali ke Mekah, ya, dia kembalikan uangnya kepada Abbas bin Abdul Muthalib, maka dia akan mengembalikan uang sama persis dengan jumlah uang yang dia pinjam, tidak kurang, tidak lebih. Tetapi misalnya dalam kasus, in case, ya, dalam kasus 1 Maret dia tidak bisa membayar,
Dia minta tangguhkan, wahai Abah, saya tidak bisa membayar yang 1 Maret karena usaha saya rugi. Tolong tangguhkan dong sampai ke 1 Mei. Gitu. Barulah 1 Maret ke 1 Mei itu dikenakan bunga. Oke ya, sahabat Asa TV ya. Jadi kalau dia bayar tepat waktu nggak kena bunga, dia bayar ya tangguh waktunya dari waktu yang diperjanjikan semula, baru dikenakan bunga. Nah, praktek yang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai praktek riba jahiliyah. Ya, makanya banyak para ulama yang mengatakan riba yang terjadi di zaman sekarang itu lebih jahiliyah dibandingkan dengan riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah zaman dulu, kalau kita bayar tepat waktu nggak kena bunga. Kalau kita terlambat baru kena bunga. Riba zaman sekarang begitu kita sign tanda tangan, ya akad kita langsung argo bunga berjalan. Hmm. Nah, sekarang kita lihat potensi apa saja sih di transaksi yang eh, apa namanya berpotensi di dalamnya ada ribanya. Yang pertama jelas bank ya. Kalau kita minjam ke bank konvensional itu pasti ada ribanya, ada bunganya ya. Maka hindari sebisa mungkin. Kalau ada yang belum buka rekening syariah, baiknya mulai hari ini atau besok ya buka rekening syariah. Ya nggak apa-apa mungkin awal-awal tidak ada atau isi saldonya sedikit, tapi nanti insya Allah lama-lama akan menjadi berkah. Yang kedua adalah asuransi juga sama, ya mengandung unsur riba. Ada pertukaran uang dengan uang, ya dengan jumlah yang tidak sama. Nasabah bayar premi, ya, kemudian dapat klaim. Antara premi dan yang dibayarkan dengan klaim yang diterima tidak imbang. Ya, ada selisih. Kemudian yang ketiga, koperasi juga sama. Koperasi simpan pinjam, saya anggota koperasi, pinjam uang di koperasi kantor saya, pinjam 10 juta, dikembalikan 11 juta misalnya. Maka itu adalah riba. Investasi juga sama. Ustadz, invest ke saya 10 juta, setiap bulan Ustadz dapat fix 500 ribu. Itu fix juga riba. Yang kelima adalah pegadaian juga sama. Kita menggadaikan barang, kita dapat uang pinjaman, ya, dan pinjamannya itu ada bunganya. Maka ini adalah juga sama riba. Yang keenam adalah leasing kendaraan juga sama. Di leasing kendaraan ke merek yang terkenal ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha. Jadi kalau kita leasing di tempat-tempat leasing yang umum itu rata-rata riba. Perhitungan marginnya eh, dari bunga ya, dari riba. Tapi kalau leasing yang syariah maka dia tidak tidak mengandung riba karena ya ada perhitungan untuk mendapatkan profit seperti apa. Ya. Jadi hati-hati sahabat Asa TV kalau mau leasing kendaraan cari yang syariah. Insya Allah ada ya. Insya Allah ada dan mudah juga sama-sama mudah. Yang keenam adalah bank keliling yang suka pakai topi, bawa tas, bawa buku catatan, dan dari rumah ke rumah. Jadi ada banyak korbannya. Yang tetangga saya ada yang menjadi korban, ya, yang dia pinjamnya cuma 100 ribu, ya, tetapi harus dikembalikannya besar, ya. Jadi bunganya itu 25%. Jadi kalau dia pinjam 100 ribu misalnya, bulan depan dikembalikan 125 ribu. Kalau bulan depan tidak bisa mengembalikan karena belum ada uangnya, dia hanya diminta membayar bunganya saja 25 ribu. Terus hutangnya dibayarnya kapan lagi? Bulan depannya lagi. Kalau nggak ada uang, bunganya lagi yang dibayar 25 ribu. Jadi kalau 4 bulan aja sudah 1 juta. Ya. Nauzubillah. Kemudian yang ke-8 penukaran uang nih. Kalau terjadi di Ramadan ya. Ya, ada uang baru ditukar, uang baru 10 ribuan. Ya, sejumlah 1 juta rupiah dijual dengan harga 1,100,000. Boleh nggak transaksi? Itu kan sama-sama riba, Pak Ustadz. Karena uang itu bukan objek transaksi jual beli. Uang itu alat tukar. Maka ketika ditukarkan uang dengan uang, itu bukan jual beli uang, tetapi dia adalah source, ya, tukar menukar uang. Dan tukar menukar uang dalam syariah itu salah satu kaidah pentingnya adalah harus sama. 1 juta ya ditukar 1 juta. Kalau lebih, maka lebihannya itu adalah riba. Kemudian yang ke-9 kartu kredit juga sama. Dan yang ke-10 pinjaman online. Jadi sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan potensi-potensi ribawi yang ada di seharian kita karena banyak sekali menjerat ya. Bagusnya ya memang kalau saya boleh memilih pinjol kemudian juga pay letter gitu ya. Itu sebaiknya dilarang oleh pemerintah ya karena masyarakat kita banyak yang belum siap, banyak yang menjadi korban ya. Ya meskipun banyak juga yang
merasakan manfaatnya ya. Tetapi yang paling penting adalah hindari semua transaksi-transaksi yang mengandung riba karena pasti akan menjerat. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya buat sahabat Asa TV semuanya. Ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, disehatkan apa namanya dirinya, keluarganya, dilancarkan juga usahanya. Dan yang paling penting kita terhindar dari transaksi-transaksi riba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Aku lu qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.